Halo semua, selamat siang. Selamat datang di mata kuliah Game Development. Perkenalkan, nama saya adalah Insinyur Sawari Wahyu Eskom Mkom. Saya adalah dosen dari program studi teknik informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Saat ini saya adalah dosen tetap di Universitas Esa Unggul dan bidang riset saya ada di game development, mobile application, enterprise architecture, dan sistem informasi. Oke, pada hari ini kita masuk ke mata kuliah game development. Saya adalah dosen koordinator untuk mata kuliah game development, di mana game development ini teman-teman akan belajar mengenai pengembangan game dengan tools ya, dan juga materi-materi yang komprehensif. Sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu bahwa di Fakultas Ilmu Komputer memiliki capaian pembelajaran dari prodi ya, dari prodi Teknik Informatika. Untuk mata kuliah Game Development sendiri ada keterampilan umum. Jadi teman-teman di sini akan diberikan pemahaman tentang pemikiran logis, kritis mengenai teknologi informasi dan penggunaan dari game itu sendiri. Kemudian untuk keterampilan khusus ada pemikiran secara kreatif, inovatif. Kemudian teman-teman juga harus nanti bekerja sama tim dalam membangun sebuah aplikasi game. Dan di bagian pengetahuan teman-teman akan nanti belajar mengenai pengembangan game dari konsep game, kemudian elemen game, lalu metodologi, gamifikasi, sampai dengan tools seperti Unity, kemudian Game Maker Studio, Godot, atau Unreal Engine. Jadi teman-teman nanti akan memilih salah satu tools yang akan digunakan dalam mata kuliah Game Development. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman akan ada 4 goals. Yang pertama adalah teman-teman mampu untuk membuat konsep game, ya, elemen game, kemudian gamifikasi model dalam penerapan studi kasus. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu membuat grafik ya. Jadi game itu ada 2D, 3D, mobile, dan web based. Kemudian yang ketiga adalah nanti teman-teman harus mampu untuk menggunakan metodologi yang digunakan. Jadi metodologi game yang digunakan apa dan nanti diterapkan dengan model gamifikasi. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus menerapkan teknologi dari game itu sendiri. Jadi bisa berbasiskan augmented reality, virtual reality, metaverse, atau berbasiskan mobile atau berbasiskan web based. Jadi teman-teman di mata kuliah game development akan mempelajari bagaimana kita membuat sebuah game yang nantinya kalau teman-teman akan menggunakan sebuah metodologi dan sebuah model gamifikasi untuk diterapkan dalam studi kasus. Jadi tidak hanya teoritis, tapi teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan Unity, ya, menggunakan bahasa pemrograman C# dengan database, dan teman-teman akan belajar mengenai visualisasi dari sebuah grafik game ya berbasis 3D ataupun 2D. Oke. Untuk daftar pustaka teman-teman nanti akan diberikan e-book ya untuk materinya mengenai model gamifikasi dan metodologi dalam game development. Kemudian teman-teman nanti akan diberikan modul praktikum untuk penggunaan visual code dengan bahasa pemrograman adalah C#. Dan untuk referensinya kita menggunakan teori dari CAP, kemudian teori dari Zimmerman, kemudian dari Linowitz, dan kemudian teori dari Hawking. Ya, jadi di mata kuliah ini teman-teman juga nanti akan membuat project base ya. Jadi untuk penilaian project base sendiri akan diterapkan nilai sebanyak 50%. Jadi teman-teman nanti akan dibuat gamenya secara tim, yang dimana nanti game itu akan dipresentasikan di akhir semester sebagai nilai project base. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi selama satu semester teman-teman akan belajar mengenai game development, yang nantinya teman-teman akan merasakan experience bagaimana cara membuat game dan sebagainya. Oke, demikian teman-teman, itu adalah deskripsi singkat dari mata kuliah game development. Kita akan ketemu di kelas. Terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam.
Oke, kita balik lagi ya di semester baru untuk mata kuliah yang akan dibawakan di semester ini adalah mata kuliah dari game development. Oke, saya izin share screen. Perkenalkan, nama saya adalah Insinyur Sawali Wahyu Eskom Mkom. Saya adalah dosen dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Ya, ini ada NIDN saya dan ada email saya. Ya, nanti kalau kita nanti kontaknya by WhatsApp ya. Nanti akan saya informasikan setelah materi ini selesai. Saya akan masuk ke materi pertemuan pertama ya, mengenai konsep dasar dari game development. Ya. Oke, di materi pertama di mata kuliah game development ini, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama adalah mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk menguraikan konsep-konsep dasar dalam pengembangan permainan, termasuk gameplay, mekanika permainan, desain level, karakter, dan alur cerita. Nah, di sub CPMK ini goals-nya dari CPMK 1 ya. Jadi mahasiswa mampu membuat dan mengembangkan aplikasi game termasuk konsep permainan, mekanika permainan, desain level, interaksi pengguna, dan gamifikasi lainnya. Oke, untuk materi pada hari ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar dari game. Kemudian peran game developer dalam industri game, kemudian tools perangkat lunak pengembangan game, kemudian yang keempat adalah metodologi dalam pengembangan game, dan yang kelima adalah studi kasus dari game development. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa sih pengembangan game gitu ya. Jadi pengembangan game sendiri itu adalah proses dari bagaimana kita membuat sebuah permainan dengan menggunakan elemen kunci yang terlibat untuk menciptakan permainan. Jadi misalnya kita mau bikin game tentang pembelajaran. Nah, di situ kita harus tahu dulu elemen-elemen apa yang dibutuhkan dalam membangun sebuah game tentang pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan itu bisa dibuat game dengan media pembelajarannya bisa berbasis Android, bisa berbasis web, dan lain sebagainya. Kemudian dari konsep game development di sini ada beberapa hal ya. Pertama adalah gameplay. Jadi kalau gameplay itu intinya di setiap permainan ini mencakup aturan mekanika dan interaksi yang memungkinkan pemain berpartisipasi dalam permainan. Kemudian yang kedua, alur cerita, ini ngomonginnya adalah storyline. Jadi di game itu kita harus buat namanya storyline. Jadi storyline itu harus bertahap ya. Jadi dia ada startnya, kemudian endnya apa gitu ya. Dan yang ketiga itu ada konsep ya. Jadi konsep ini akan masuk di dalam dimulainya dari ide. Jadi kita mau bikin ide permainan apa di game pendidikan tadi contohnya. Kemudian termasuk ke dalam gameplay, alur cerita, karakter, dan lingkungan. Kemudian di desain kita baru ngomongin gameplaynya, mekanikanya, dan rules-nya. Jadi misalnya animasinya dia harus seperti apa, kemudian dia kotaknya harus gimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ya. Jadi pemrograman akan membangun permainan ya. Jadi di sini kita masuk ke dalam development. Jadi development ini kita bisa menggunakan bahasa pemrogramannya adalah C# ya dengan Game Engine ya. Jadi pemrogramannya pakai C#, toolsnya adalah pakai Unity gitu ya. Atau pakai Godot, bahasa pemrogramannya adalah C# gitu ya. Kemudian dari terakhir itu adalah karakter dan lingkungan. Ini ngomonginnya adalah elemen visual yang menciptakan pengalaman. Jadi ada immersif ya. Jadi immersifnya apa yang akan ditampilkan dari game yang kita buat tadi. Oke, yang selanjutnya adalah peran game developer ya. Jadi ada seorang programmer ya. Jadi seorang programmer itu siapa? Seorang programmer itu adalah teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang akan membuat atau mendeveloper sebuah game ya dengan menuliskan kode dalam perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah designer game ya. Ini ngomonginnya bagaimana kita merancang gameplay, kemudian alur cerita, mekanika, dan rules ya. Kemudian ada
game artistik ya, ini ngomongin UI UX ya, jadi merancang objeknya, teksturnya, animasinya, yaitu adalah seorang game artistik ya. Kemudian ada hardware developer, ini ngomonginnya perangkat keras ya, kita ngomongin misalnya gamenya berbasis VR, berarti kita butuh hardware-nya untuk VR itu seperti apa gitu ya. Atau yang berbasis mobile atau berbasis AR ya, atau berbasis konsol game ya, misalnya kayak PlayStation dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mobile developer. Ini ngomongin pengembangan permainan untuk platform mobile apps seperti Android dan iOS. Kemudian yang terakhir adalah seorang tester ya, atau quality assurance. Jadi dia tugasnya adalah menguji apakah permainan itu ada bugs atau tidak gitu ya. Jadi itu ya peran dari eh, apa namanya developer di dunia industri game. Oke, selanjutnya kita masuk ke tools ya. Ini yang tadi ditanyakan bahwa kita bisa menggunakan tools-tools dalam permainan eh, dalam membangun permainan ya. Jadi kita bisa pakai Unity ya, kita bisa pakai Unreal Engine ya. Jadi Unity sama Unreal Engine ini untuk yang gamenya 3D ya. Dan itu cukup memakan space dari laptop yang dia speknya tinggi gitu ya. Jadi kalau yang laptopnya speknya tidak memenuhi syarat, tidak dianjurkan untuk pakai Unity. Jadi opsionalnya kita pakai apa? Kita bisa pakai Godot Engine, kita bisa pakai Game Maker Studio, kita bisa pakai Construct, kita bisa pakai Blender ya. Jadi opsional dari dua tools itu adalah Godot, Game Maker, Construct, dan Blender. Jadi teman-teman bisa pakai tools itu ya untuk pembuatan game. Selanjutnya adalah metodologi dalam game development. Ya, teman-teman pernah dengar Lean ya. Jadi Lean ini ada Lean UX ya, ada Lean game development. Kalau Lean UX itu dia fokusnya ke UI UX, kalau Lean game ini fokusnya ke dalam bagaimana kita membuat atau membangun sebuah game gitu ya. Jadi ada estimate waste, ada empower team, deliver, optimize, build quality, decision, dan amplify ya. Jadi kita ngomongin bagaimana game itu dibuat. Jadi ada requirement-nya, kemudian ada timnya, terus deliver-nya seperti apa, optimize-nya seperti apa. Jadi misalnya ada bugs, optimize-nya gimana, terus dibangunnya kualitinya seperti apa, apakah perlu programmernya banyak ataukah memang perlu apa namanya programmer yang tidak terlalu banyak tapi dia expert dan lain sebagainya. Jadi Lean ini cocok untuk game yang skalanya adalah besar ya, karena dia cycle-nya terlalu kompleks ya untuk tahapan dari pembuatan game itu sendiri. Kemudian ada lagi yang kedua adalah game development life cycle ya. Jadi cycle-nya dimulai dari initiation. Di situ kita ngomonginnya concept and design, kemudian pre-production kita ngomonginnya alpha version ya, kemudian kita ngomongin production ya, bagaimana game itu dibuat, kita ngomongin uji coba, gamenya selesai, dan ini masuk ke dalam production cycle. Jadi kalau kebutuhannya masih belum terpenuhi, akan dilakukan production, akan dilakukan testing, testingnya belum terpenuhi, akan cycle-nya akan mutar ya. Jadi setelah selesai baru dia akan dilakukan beta testing ya dan rilis ya. Jadi itu adalah tahapan dari game development life cycle. Kemudian ada lagi multimedia development life cycle. Kalau ini memang fokusnya ke dalam multimedia ya teman-teman. Jadi kalau tadi game itu memang fokusnya ke perangkat lunak ya. Jadi cycle-nya lebih ditekankan ke dalam production. Sedangkan kalau multimedia ini ditekankan terhadap material collection. Jadi dari konsep kita ngomongin desain, kita ngomongin material collection. Jadi misalnya butuh karakter yang seperti apa, didesain dulu, terus background musik, kemudian ngomongin apa namanya animasi, terus ngomongin karakter dan sebagainya. Nah ini kita fokusnya ke dalam material collection. Baru kita ngomongin nanti assembly, cara apa namanya
execute material collection seperti apa di bahasa pemrograman, kita ngomongin testing, baru kita ngomong distribution. Jadi perbedaan dari game development life cycle dengan multimedia development life cycle adalah itu ya. Jadi secara cycle lebih ditekankan ke dalam material kalau multimedia, kalau game development itu dia lebih ditekankan terhadap cycle production. Jadi perangkat game itu sendiri yang lebih ditekankan kualitas dari gamenya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah gamification ya, gamification model. Nah, ini yang teman-teman mungkin sering dengar ya, atau contohnya adalah kalau kalian main game, misalnya main apa namanya Mobile Legend, nah itu kita masuknya ke dalam gamification model. Jadi ada mekanik, measurement, behavior, dan reward ya. Jadi ini ada sub point yang bisa kalian adopsi di dalam gamenya tadi gitu ya. Ada storytelling, kemudian ada interactive objective, kemudian reputation, performance ya, engagement, royalty, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dari gamification model bisa teman-teman berikan contoh satu, mungkin dari teman-teman bisa memberikan contoh dari permainan yang sering dimainkan di kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Mungkin bisa di-sharing mungkin dari atau saya panggil aja mungkin dari Sharon bisa diberikan contohnya seperti apa? Iya Pak. Kalau menurut saya pilih misalnya reward ya Pak. Di sini bisa kayak achievementnya dari poinnya atau badgesnya atau dapat unlocking something new gitu Pak di reward. Iya, bisa ya. Kita mengadopsi game yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin yang lain bisa diberikan contoh lagi. Mas Bagus boleh diberikan contoh tentang gamifikasi. Ya, kalau menurut saya Pak itu tentang mekanik ya Pak ya, yaitu tentang reward scheduling itu membuat apa namanya, buat user tuh lebih tertarik ya untuk menggunakan game ini karena terdapat reward-reward yang apa yang terschedule, jadi motivasi lagi untuk bermain, untuk terus bermain game ini gitu Pak. Oke, mungkin satu lagi ya dari Andika mungkin bisa diberikan contoh. Satu lagi Mas Andika, silakan. Kalau dari saya mungkin behavior ya Pak. Karena ada behavior ini kan ada cooperation tuh Pak, yang tadi yang ada di situ. Cooperation itu mana kita bisa kerjasama dengan, kita bisa main bareng Pak dengan teman-teman. Jadi kan itu meningkatkan apa ya, keseruan dari game tersebut sih Pak. Ya, ya. Jadi yang tadi teman-teman jelaskan itu bisa masuk ke dalam konsep gamifikasi ya. Nah, apakah gamifikasi model ini bisa dikembangkan hanya untuk game? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi gamifikasi model ini bisa diterapkan di aplikasi non game ya. Jadi kalau teman-teman belanja e-commerce ya itu kayak Shopee dan sebagainya itu mereka pakai konsepnya adalah gamifikasi. Jadi kalau teman-teman belinya berapa dapat diskon, nah itu adalah konsep gamifikasi. Jadi konsep gamifikasi sendiri dia banyak sekali modelnya ya. Ada yang dia kasih reward ya, ada yang dia engagement, jadi dia menarik customer ya untuk engagement. Kemudian ada yang memberikan social feedback ya untuk sosial media atau yang mengukur performance ya. Itu biasanya dipakai di aplikasi yang seperti HR ya, itu biasanya mengukur performance ya. Jadi gamifikasi itu tidak terbatas dari game saja, tapi bisa di development ke aplikasi non game ya. Seperti itu ya. Dan ini adalah contoh dari case study game development ya. Jadi ini adalah penelitian dari mahasiswa saya ya. Jadi dia bikin tentang gamifikasi untuk game pendidikan Pancasila gitu ya. Jadi ada storytellingnya gitu ya, ada material yang diajarkan di situ ya, bahwa feedbacknya misalnya siswa itu harus belajar pendidikan Pancasila di mobile, berarti dia harus ada baca something gitu ya di dalam mobile-nya. Jadi goals-nya adalah si siswa tersebut bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi di kelas gitu ya. Jadi dia merasa
dia bisa baca di situ, kemudian dia berasa bisa mengerjakan kuis gitu ya. Setelah dia baca dia bisa mengerjakan kuis dan dia bisa langsung melihat peringkat ya atau leaderboard dari game yang dimainkan tadi gitu ya. Jadi goalsnya tadi adalah meningkatkan motivasi dan meningkatkan pembelajaran dan pemahaman dalam konteks pendidikan ya. Jadi ini bisa jadi media pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya mereka belajar dari buku tapi bisa menggunakan aplikasi sebagai media pembelajaran. Ya, jadi nanti teman-teman bisa bikin game yang seperti ini ya. Jadi untuk uh, apa temanya pendidikan gitu ya. Jadi bisa ngambil salah satu objek untuk jadikan media pembelajaran di sekolah itu untuk mata pelajaran apa gitu ya. Oke, jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah bahwa konsep dasar game development ini akan memberikan pemahaman menyeluruh ya terhadap tahapan dan elemen penting dalam sebuah game, termasuk proses pengembangan yang tidak hanya terbatas dalam aspek pemrograman, tapi juga mencakup desain game, ya, alur, mekanika, grafis, audio, dan user experience. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materi pertama dari game development. Silakan, bila ada yang mau ditanyakan, Nanya lagi. Suara saya silakan. kedengar. Unik, Suara saya jelas. jelas ya? Ada yang mau Mau ditanyakan? nanya Pak, saya pernah ikut kayak semacam kuliah lain itu kayak food. Kayak food itu kan kayak semacam quiz juga Pak. Apa itu masuk ke dalam model gamifikasi yang tadi itu yang mana ya? Kayak semacam Kahoot Kahoot atau ya? apalagi yang quiz? Iya Kahoot. Ya. Itu bisa Jadi digolongkan kalau ke model yang mana ya Kahoot, Pak? ya itu Kahoot itu termasuk dalam konsep gamifikasi ya, karena dia ada feedback ya. Jadi ada quiz, ada leaderboard points, kemudian ada feedback ya. Jadi ada input output dari user gitu ya. Jadi inputnya adalah orangnya buat quiz gitu ya. Dijawab sama audiensnya, nanti audiensnya feedbacknya akan mendapatkan saya dapat skor berapa nih. Nah, itu masuk ke dalam gamifikasi. Di bagiannya adalah rewards ya sama engagement. Jadi atau competition ya. Jadi dia merasa saya harus bisa jawab pertanyaan benar gitu ya untuk dapat skor yang tinggi gitu ya. Biasanya akan ada masuknya ke dalam dua hal itu, reward sama behavior di bagian competition atau engagement. Ya, jadi itu Kahoot terus Google Classroom itu dia masuk ke dalam gamifikasi model karena di dalamnya dia memasukkan konsep dari gamifikasi ya. Jadi gamifikasi ada 4 hal ini dan dia bisa mengadop beberapa dari 4 hal ini gitu ya. Itu ya. Jadi Kahoot tadi itu masuk ya. Atau kalau nemu aplikasi lain yang ada apa namanya feedback dan sebagainya itu sebenarnya dia masuk dalam konsepnya adalah gamifikasi gitu ya. Cuman model aplikasinya itu yang berbeda seperti itu. Jadi secara teoritis dia masuknya adalah teorinya dari gamifikasi model seperti itu. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke, oke teman-teman ada yang mau ditanyain lagi untuk terakhir sebelum Izin kita tanya, Pak. tutup? Ya Halo, silakan, apakah suara saya terdengar, Pak? Jovan. Oke, Pak. Ya Saya mau nanya, Pak, terdengar. soal gamification model, Pak. Jadi dalam sebuah gamifikasi itu, apakah dalam sebuah game misalnya yang kita buat itu harus memenuhi keempat model ini, atau mungkin kayak kita boleh ambil 2 aja, atau ambil 3 aja, atau bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi kalau kita ngomongin gamifikasi itu teoretikalnya banyak ya. Kalau kita pakai teorinya dari eh, apa namanya eh, kayak apa gitu, saya lupa ya. Jadi teorinya itu dia bisa ngambil beberapa objek dari gamifikasi gitu ya. Jadi apakah semua gamifikasi ini bisa diterapkan? Jawabannya enggak ya. Jadi kalian bisa ngambil
satu, misalnya saya mau ngambilnya rewardnya untuk achievement, terus nanti behaviornya saya ngambilnya engagement, itu bisa ya. Jadi nggak harus semua diambil gitu ya. Tergantung dari requirement aplikasinya gitu ya. Apakah aplikasinya butuh mekanik, ya butuh measurement atau butuh reward gitu ya. Atau kalau bisa dia butuh reward aja berarti kita ngedevelopnya yang untuk reward, misalnya achievement atau instrument, atau kita mau developnya adalah mekanik untuk storytelling ya, atau social feedback, itu boleh gitu ya. Jadi nggak semua dari poin gamifikasi ini bisa diadopt ya, karena masing-masing itu sesuai dengan requirement dari aplikasinya sendiri, Mas Jovan. Kira-kira itu ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita close? Nanti untuk mekanisme belajarnya teman-teman akan ada teori sama praktikumnya. Jadi nanti akan ada tugas di modulnya, itu akan ada praktikum dari game development ya. Jadi nanti teman-teman bisa milih toolsnya mau pakai Unity, Godot, atau GameMaker, atau lain sebagainya seperti itu ya. Jadi untuk mendukung skill teman-teman di setiap semester itu challenge-nya ada. Jadi pada saat bikin project gitu ya, teman-teman bisa tahu, oh saya harusnya pakai Godot nih untuk bikin animasinya. Ternyata Unity nggak support, bisa pakai Godot gitu ya. Atau misalnya Godotnya nggak support, bisa pakai Unity seperti itu ya. Jadi goals-nya teman-teman bisa mempraktekkan untuk penggunaan dari tools tersebut gitu ya. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kelasnya bisa kita akhiri ya. Ada yang mau ditanya lagi? So far is good. Sepertinya Apa cukup Pak. pusing? Apa nggak ngerti? Silakan, boleh di sharing. Misalnya saya ngajar kecepatan, boleh di sharing. Pak ngajar kecepatan gitu ya. Atau misalnya bisa nggak Pak saya dapat apa eh, first apa namanya impressionnya nggak dari materi, bisa dari ebook dan sebagainya, itu bisa nanti saya akan berikan gitu ya. Ada yang bertanya lagi? The Pak, last. mungkin saya Pak mau nanya Pak. Tadi kan Ya, Bapak sempat silakan. bilang ya, yang untuk Shopee itu kan ternyata ada unsur gamifikasinya ya Pak ya. Mhm. Berarti untuk gamifikasi tersendiri itu berarti tidak mesti harus menggunakan Unity, Unreal, ataupun Godot ya Pak ya. Karena kan saya cari Shopee itu menggunakan Golang ya Pak. Golang dan Python. Ya, betul. Jadi kalau saya tadi jelaskan bahwa gamifikasi itu tidak hanya dia berjalannya di aplikasi game ya. Jadi kalau kalian nemukan gamifikasi di aplikasi non game, itu bisa di development. Karena Shopee sendiri itu kalau kita lihat runtutannya itu dia masuk dalam konsep gamifikasi, karena di dalamnya ada reward ya, ada engagement antara customer gitu ya, dan lain sebagainya. Itu dia masuknya ke dalam gamifikasi. Nah, untuk toolsnya dia berbeda. Kenapa? Karena dia di developnya untuk aplikasi komersial. Jadi di developnya bukan untuk game, tapi untuk komersial. Nah, itu secara research itu bisa dilakukan dari konsep gamifikasi. Jadi gamifikasi tidak terbatas pada sebuah game aja gitu ya, tapi memang bisa di development untuk aplikasi komersial lain ya, baik itu e-commerce, baik itu aplikasi untuk office ya, tadi yang untuk HRIS ya, human resource, itu bisa kita ngadopsinya pakai gamifikasi. Misalnya karyawan telat, dia ada hit point ya, itu bisa kita develop seperti itu gitu ya. Jadi tidak terbatas untuk pengembangan game itu saja, seperti itu. Ya, dapat dipahami ya teman-teman ya. Oke, untuk materinya saya rasa sampai sini ya. Bila teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan di dalam WhatsApp grup ya. Nanti dikerjakan tugas-tugasnya dalam e-learning ya. Dan teman-teman bisa baca modul sama modul praktikumnya nanti di dalam e-learning ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bila tidak ada yang bertanyakan, saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.